Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak sekalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Selamat pagi menjelang siang hari ini. Pagi, Pak. Mungkin sudah ada yang tahu ya kenapa kita dikumpulkan atau anak-anak sekalian berkumpul di tempat ini. Karena saya dapat jadwal layanan bimbingan kelompok. Baik, seperti yang sudah kemarin Bapak sosialisasikan bahwa sekiranya apabila ada anak sekalian yang ingin melakukan bimbingan kelompok, yaitu terjadwal sudah kita berjanji untuk melakukannya pada hari ini. Nah, sebelum itu alangkah lebih baiknya sebelum kita masuk dalam tahap kegiatan dalam bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu, karena anak sekalian yang perlu ketahui bahwa di dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya atau kita memerlukan yang namanya dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok ini sangat berperan dalam bimbingan kelompok, karena tanpa yang adanya dinamika kelompok yang kuat, bimbingan kelompok itu susah untuk mencapai yang namanya keberhasilan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak sendiri adalah Bapak Arbain. Di sini Bapak bertugas sebagai pemimpin kelompok. Nah, anak sekalian adalah sebagai anggota kelompok. Nah, adapun Bapak memiliki cara unik dalam perkenalan kalian. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah berhitung dulu 1, 2, 3, 4, kemudian dimulai dari misalkan sebelah kiri menyebutkan namanya, kemudian menyebutkan selanjutnya lagi angka temannya, dan angka yang disebutkan memperkenalkan diri, kemudian lanjutkan lagi adalah menyebut angka temannya lainnya. Sudah paham semuanya? Paham, Pak. Baik, mungkin perkenalannya bisa dimulai dulu dari sebelah kanan. Baik, perkenalkan, nama saya Emni Naik dari kelas TKJ 2. Sebut angka dulu. Ini baru saya sebut kedua. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3. 4. Ya, perkenalannya bisa dimulai. Nah, Baik, perkenalkan, nama saya Emni Naik dari kelas TKJ 2. Selanjutnya nomor 3. Saya Nurdian M dari kelas 10 listrik 2. Selanjutnya nomor 4. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahman dari kelas 10 TK1. Selanjutnya nomor 2. Saya Kadek dari 10 TESA, Pak. baik, terima kasih karena sudah memperkenalkan diri. Saya harap semuanya sudah saling mengenal ya, karena kita kan satu sekolah ya, artinya kalian semua adalah satu teman atau satu sahabat. Nah, selanjutnya di sini ada yang sudah tidak yang pernah mengikuti yang namanya BKP atau bimbingan kelompok. Belum. Pak. Baik, jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi sebelumnya bahwa dalam BKP itu ada yang dinamika kelompok. Jadi Bapak harap semuanya terlibat aktif dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah Bapak ambil yang namanya topik tugas, atau Bapak sudah tentukan yang akan kita bahas adalah terkait dengan bullying. Nah, di sini sudah ada kan gambaran terkait dengan bagaimana itu bullying untuk anak-anak sekalian. Di sini ada yang pernah mendengarkan apa yang dimaksud dengan bullying tidak? Belum, Pak. Tahu, Pak. Oh ya, ada yang sudah tahu, ada yang belum. Nah, adapun tujuan kita melakukan bimbingan kelompok pada hari ini yang menyangkut dengan topik bullying adalah bagaimana anak-anak sekalian bisa paham apa itu bullying, kemudian mengenal apa jenis-jenisnya, apa bahaya bullying, dan bagaimana cara kita menghindari yang namanya bullying ini. Karena dari yang Bapak perhatikan dan hasil analis Bapak itu bullying ini masih banyak sekali atau sering terjadi di sekitar kita. Nah, kemudian selanjutnya langkah-langkah dalam bimbingan kelompok ini adalah yang pertama kita akan menonton video terlebih dahulu yang menyangkut terkait dengan bullying. Jadi anak-anak sekalian diharapkan untuk memperhatikan videonya, karena setelah kita menonton videonya, anak-anakku sekalian diharapkan untuk berpendapat atau memberikan komentarnya terkait dengan bullying. Nah, setelah itu Bapak semuanya sebentar menyiapkan sebuah kertas ya. Kemudian Bapak setelah menonton video, Bapak akan menginstruksikan lagi mau diapakan kertas tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menonton tayangan video terlebih dahulu.
Baik, dari tayangan video yang sudah kita perhatikan, siapa nih yang mau berkomentar terlebih dahulu apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda suka dapatkan terkait dengan tayangan video tadi? Saya, Pak. Nah, baik, silakan Kade. Ternyata bullying itu bukan hanya bukan hanya secara kekerasan fisik, tapi verbal juga termasuk bully. Baik, jadi yang jelaskan dari Kade tadi adalah terkait dengan jenis-jenis bullying, yaitu adalah ada yang juga namanya bullying verbal. Nah, siapa lagi ini Saya, yang mau Pak. komentar? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, dari Narafi dulu. Dari video tadi Pak, saya jadi tahu bahwa memanggil nama teman juga itu dengan bukan namanya Pak, ternyata juga sebuah perilaku bullying Pak. Nah, baik, kebetulan sekali ya yang disebutkan oleh Narafi. Siapa lagi nih? Saya, Pak. Nah, silakan. Ya, saya dari video yang kita nonton tadi, saya bisa memahami bahwasanya bullying tidak hanya dilakukan secara verbal maupun non-verbal, tapi bisa juga digunakan di dunia maya. Ya, betul sekali ya. Ya, silakan. Ternyata bully itu selain penindasan, ternyata bully juga itu bisa dikategorikan sebagai kata bully apabila ada salah satu pihak itu merasa terugikan, Pak. Baik, betul sekali ya apa yang anak sekalian katakan tadi, bahwa ada yang disebutkan jenis-jenis bullying. Nah, dari jenis-jenis bullying tersebut ada yang tidak bisa menyimpulkan terkait dengan apa sih sebenarnya definisi dari bullying ini? Ada yang mungkin bisa? Atau silakan nanti. Ayo, Bapak ingin mendengar apa pendapat Najunez terkait dengan bullying itu? Menurut saya, bullying adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dimana salah satu dari pihak pembuli dan dibuli itu, pembuli melakukan sesuatu yang merugikan, baik itu memukul maupun menghujat. Betul sekali ya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Najunez tadi. Nah, terkait dengan apa yang sudah dipaparkan tadi, yaitu adalah pelaku pembuli ini biasanya menghujat dan memukul. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak kenapa biasanya ada yang individu ini menjadi pembuli? Apa yang bisa menyebabkan seseorang bisa menjadi pembuli? Ada yang tahu di sini? Ya, anak Kade? Karena dia merasa punya kuasa Iya, betul sekali. superior. Ya, dari apa yang sudah kita jelaskan tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa bullying adalah suatu kekerasan yang tujuannya untuk menyakiti seseorang. Nah, kenapa terjadi bullying ini? Karena pelaku bullying ini merasa dirinya lebih kuat, lebih hebat dibandingkan dengan korban bully. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tahap teknik yang yang Bapak ingin berikan kepada kalian. Jadi silakan dikeluarkan semua kertasnya. Kemudian masing-masing anggota bimbingan kelompok menulis satu pertanyaan terkait dengan bullying. Ya, silahkan anak sekalian. Ya, jika sudah selesai silahkan dilipat saja kertasnya membentuk bola. Silahkan dilipat-lipat saja. Kemudian di depan kita tukar di tengah ya. Taruh tengah. Ya, Bapak akan acak, kemudian sudah masih ingat kan dengan nomor-nomornya yang tadi? Nah, jika Bapak menyebutkan bahwa nomor 2, nomor 2 tadi mengambil kertas, kemudian membacakan dengan keras pertanyaan yang dapat, kemudian memberikan tanggapannya. Paham semuanya? Paham. Dimulai dari nomor 4. Ya, Rafli mendapatkan pertanyaan apa nih? Sebutkan satu contoh jenis bullying non-verbal. Nah, baik, silakan Rafli memberikan pendapatnya terkait dengan apa tadi? Silakan berikan satu contoh yang dimaksud dengan bullying verbal. Jadi contohnya itu bullying verbal adalah Rafli, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ucapkan, perkataan kita terhadap orang lain. Ada tidak nih contohnya Rafli tahu, atau mungkin Rafli pernah menyaksikan atau pernah mengalaminya terkait dengan bullying verbal ini? Apa tadi? Oh, non verbal ya? Non verbal, Pak.
Ya silakan berikan satu contohnya narasi. Contohnya Pak, Kan kenapa tadi kan mau bahas? Kira verbal. Iya, Pak. Iya ada salah tadi. Biasa di salah-salah. Ya silakan baca. Ya, baca. Baca ulang pertanyaan. Pertanyaannya itu Pak, sebutkan satu contoh jenis bullying nonverbal. Ya, pertanyaan adalah sebutkan satu contoh bullying nonverbal. Ya silahkan Rafli berikan nih satu contoh yang mana itu yang maksud dengan bullying nonverbal. Contohnya itu Pak, saya pernah lihat itu Pak, temanku Pak, natatap itu orang dengan mata yang sinis Pak. Oke, jadi menatap seseorang dengan sinis dan tujuannya untuk merendahkan orang tersebut termasuk bullying nonverbal. Baik, atau mungkin masih ada tidak yang memberikan contoh dengan bullying nonverbal ini? Jika sudah tidak ada, baik kita akan next lagi. Selanjutnya akan mengambil kertas adalah nomor 2. Siapa nomor 2 tadi? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau dapetnya sendiri gimana? Bisa ditukar. Pertanyaannya, kenapa orang bisa dibully? Nah, baik, silakan berikan pendapatnya, anak kadek. Bisa jadi ada pertengkaran, tapi yang korbannya nggak bisa lawan. Bisa jadi seperti yang saya bilang, dia merasa punya kekuasaan atau dia merasa lebih superior, atau juga bisa karena dendam. Ya, betul sekali ya dikatakan tadi nak kadek. Mungkin ada tidak tambahan jawaban terkait dengan apa tadi pertanyaannya? Kenapa orang bisa dibully? Nah, kenapa seseorang bisa bully? Kenapa tidak? Misalkan di sekolah ini, kenapa seorang korban bully itu sering menjadi sasaran bully? Apa yang menyebabkan? Ada tidak? Misalkan kelainan atau karakteristik sendiri yang dimiliki oleh korban bully ini sehingga dia menjadi sasaran bully? Saya Pak. Nah, silakan Nadia. Mungkin seseorang bisa dibully karena dia lebih cenderung sendiri Pak, atau dia sulit untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, betul sekali ya. Jadi biasanya korban bully itu kalau misalkan ada yang terlihat berbeda, jadi perlu anak-anak sekali ketahui bahwa pembuli ini sangat tertarik membuli korbannya itu, mencari korbannya itu dengan misalkan ada orang yang suka menyendiri, tidak bisa bersosialisasi, tidak percaya dirinya kurang. Nah, itu bisa menjadi sasaran bully. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bahwa anak sekalian sebisa mungkin untuk menghindari dari beberapa faktor yang sudah dijelaskan tadi temannya sehingga anak sekalian diharapkan tidak menjadi korban bullying. Nah, selanjutnya kita melangkah ke nomor 1. Silakan mengambil kertas. Nah, dibacakannya pertanyaannya. Bagaimana jika kita dibully? Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertanyaan menarik ini. Bagaimana kalau misalkan kita dibully nih oleh pelaku bully? Apa yang harus kita lakukan nanti naik? Jika kita menjadi korban bully, kalau menurutku kita menghindari atau tidak seperti kalau dia membuli secara verbal, kita tidak hiraukan bulian tersebut. Nah, jika kita dibully secara fisik, kita melapor ke yang lebih berwajib seperti itu. Betul sekali ya, Pak Junet. Bapak ini memberikan satu pertanyaan. Kalau misalkan kita nih dibully, kalau misalkan dipukul, bully fisik kan dipukul. Ya. Bagus tidak tindakan kita ini sebagai korban bully yaitu dengan memukul balik? Tidak. Tidak. Kenapa? Ada yang bisa berikan alasannya? Kan, Ya, satu. Ya, Saya- Junet. Ya. karena memicu pertengkaran, memicu perkelahian yang terus menerus. Betul sekali ya, Junet apa yang sudah dikatakan tadi itu jadi kalau misalkan kita menjadi korban bully dipukul, kalau misalkan ya, dia tidak. Nah, janganlah membalasnya dengan memukul juga. Selanjutnya yang terakhir, Nadia, silakan mengambil kertas. Gimana cara kita menghindari bully? Menurut saya selain yang dikatakan dari Junaid tadi, mungkin apabila hal tersebut belum terlalu menusuk di hati, mungkin ya kita bisa dengan cara bodo amat dengan apa yang pembuli itu lakukan kepada kita. Tetapi apabila kita sudah risih, itu kita bisa menegurnya secara perlahan. Nah,
jika teguran tersebut masih terus, jika selesai menegur dan hal tersebut masih terus dilakukan, mungkin kita ya bisa melaporkan langsung ke guru BK atau guru-guru yang ada pada jam mata pelajaran tersebut apabila bulinya berada di dalam sekolah. Baik, betul sekali ya apa yang sudah dijelaskan Nadia tadi. Nah, jadi apabila terjadi bullying atau kita sedang dibully, anak-anakku sekalian itu jangan diam. Kita harus melawan. Dengan cara apa? Bukan berarti kita melawan dengan memukul balik tadi, yaitu dengan bisa saja memberitahukan kepada bully bahwa tindakannya itu salah. Dan misalkan bullyingnya sudah lebih keras, kita bisa melaporkan kepada pihak yang bisa menanganinya atau menangani pembuli tersebut. Nah, dari pertanyaan anak sekalian ada lagi nih satu topik yang perlu anak sekalian tahu terkait dengan topik kita hari ini, yaitu bullying, yaitu bagaimana sebenarnya dampak serta bahaya bullying ini. Nah, dari dampak serta bahaya ini ada yang berdampak bagi korban, ada yang berdampak bagi pembuli, dan berdampak juga pada penonton. Nah, kira-kira anak sekalian ada yang tahu tidak dampaknya bullying ini pada korban bullying? Ya, Adian? Dampak utama dari bully itu pada kesehatan mentalnya, Pak. Seseorang apabila terkena bully secara terus-menerus, mungkin dia akan kehilangan percaya diri, akan kehilangan hal-hal yang mungkin bisa mengembangkan karakteristik mereka. Ya, baik. Jadi salah satu bahaya dari bullying ini adalah sangat berdampak pada korban, yaitu bisa saja korban tersebut mengalami depresi, stres, trauma, dan tidak bisa percaya lagi untuk bergaul dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada yang tahu tidak apa sebenarnya, karena ternyata bullying ini tidak hanya berdampak pada korban tapi juga pada pembuli. Ada yang tahu dampak serta bahayanya bullying ini pada pelaku bullying? Ayo, siapa nih yang bisa? Nah, baik, mungkin nih Junet bisa memberikan pendapatnya terkait dengan bagaimana dampak atau bahayanya bullying ini pada si pelaku bullying. Nah, menurut saya itu dampak bagi pelaku bullying itu yang pertama, dia akan memiliki kepribadian yang keras kepala. Kemudian jika dia membuli, bisa saja dia mendapatkan sanksi sosial, baik itu dari pihak yang berwajib maupun dari sekolah, dikeluarkan dari sekolah, dan pada akhirnya masa depannya kacau. Betul sekali ya, dari yang dijelaskan dari Junet bahwa kalau Bapak mengarahkan kepada hukuman bagi seorang pembuli adalah yaitu kalau misalkan kedapatan membuli atau misalkan kita mencontoh bully fisik, nah dan korbannya itu terluka, memiliki luka fisik pada dirinya, dan pihak korban ini merasa keberatan, dia bisa saja melaporkan. Nah, pembuli ini bisa saja kena pidana penjara, yaitu 3 tahun 6 bulan. Kalau untuk dendanya sendiri yaitu sebanyak 72 juta. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bahwa kita tidak sepatutnya untuk melakukan sebuah yang namanya pembulian. Nah, yang terakhir adalah bahaya bagi penonton. Ada yang bisa paparkan tidak? Bagaimana bahayanya ini bully pada penonton bully? Ayo, siapa nih? Raffi mungkin? Saya, Pak. Oh ya, ada. Kalau kita dia melihat orang dibully, sama saja kita membuli dia. Oh ya, betul sekali ya. Karena anak-anak sekalian, kalau misalkan terjadi ini pembulian, nah kemudian kita sebagai penonton, apa bedanya coba kita sebagai penonton dengan pelaku bully? Karena kalau misalkan kita menonton saja, nah korban bully ini kan merasa juga dirinya bahwa tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menolong. Jadi penonton itu bisa juga dikatakan sebagai pembuli yang secara tidak langsung juga bisa berdampak pada korban bully. Nah, dari yang sudah kita bahas terkait dengan hari ini, yaitu tentang bully, jenis-jenis bully, bahaya bully, bagaimana seseorang bisa bisa menjadi korban bully. Ada tidak nih satu orang yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita bahas hari ini? Ayo, siapa nih yang bisa? Najunet bisa? Ya, silakan. Apa nih yang sekiranya Najunet dapatkan dari bimbingan kelompok pada hari ini? Baik, yang saya dapatkan dari bimbingan kelompok pada hari ini yaitu yang pertama, ternyata bullying itu berdampak sangat besar bagi seorang pelaku maupun korban maupun orang yang melihatnya. Karena kenapa? Yang pertama, jika seseorang melakukan bullying, ada sanksi-sanksi sosial atau hukuman-hukuman yang akan didapat. Kemudian bagi korban akan mendapat suatu
cacat fisik maupun cacat mental. Nah, kemudian ternyata bullying itu tidak hanya tentang fisik, tetapi juga verbal dan non verbalnya maupun di sosial media. Ternyata kita bisa membuli di sosial media. Selama ini saya kira bullying itu hanya terkait dengan caci maki maupun perkelahian, menyiksa orang. Saya kira itu ternyata di dunia maya dan juga bullying non verbal seperti melihat sinis itu termasuk dengan bullying. Ya, betul sekali ya, Pak Nijai sudah dipaparkan Najunet. Terima kasih Najunet karena sudah menyimpulkan apa yang sudah kita bahas dalam layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah itu ya terkait dengan apa yang sudah kita bahas, bahwa bullying adalah merupakan kekerasan atau tindakan yang tidak patut kita lakukan. Nah apabila kita menjadi korban bullying, selanjutnya kita harus melawan. Lalu bagaimana? Hal yang pertama bisa kita lakukan adalah melaporkannya kepada pihak berwajib. Contohnya kalau di sekolah kepada guru BK. Kemudian kita harus perlu mengenali jenis-jenis atau alasan mengapa seseorang ini bisa menjadi korban bullying. Jadi kita perlu menghindarinya tersebut. Kemudian kita perlu juga mengetahui bahwa jenis-jenis bullying ada jenis bullying fisik, verbal, non verbal, cyberbullying. Nah, kemudian juga bahayanya bagi bullying ini atau bahaya bullying ini, ada yang berbahaya bagi korban, kemudian berbahaya bagi pembuli dan penonton. Nah, sekiranya itu apa yang sudah kita bahas hari ini, sekiranya cukup sekian dari layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkannya lagi bimbingan kelompok pada minggu depan. Jadi kalau misalkan anak-anak sekalian berniat untuk mengikutinya lagi, silahkan datang di hari yang sama dan jam yang sama. Bapak akan juga akan melakukan bimbingan kelompok pada hari Jumat depannya. Nah, cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya anak sekalian. Bapak lihat bahwa anak sekalian ini sangat aktif dalam mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Semoga apa yang kita sudah bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk anak sekalian. Dan ucapan terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang terakhir adalah Bapak selanjutnya akan membagikan kertas LKPD dan penilaian hasil agar menjadi evaluasi Bapak untuk melanjutkan atau melakukan bimbingan kelompok lagi. Silahkan diisi anak-anak sekalian dan bisa dikumpul pada 2 hari atau bisa mulai dikumpul besok hari ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Nah, sekalian bisa kembali lagi melanjutkan aktivitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.